Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Noni. Saya akan presentasikan perihal analisis sistem pengendalian internal piutang PT Telkom Indonesia Tbk. Untuk datanya, nama saya Noni, NIM saya 210201010137, manajemen S1, kelas NJ201, dengan dosen Ibu Siti Nurhasana, SM, MM. Untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Saya akan membicarakan perihal background PT Indonesia, Telkom Indonesia, Tbk, milik negara BUMN yang terletak di bidang jasa layanan telkom teknologi, informasi dan komunikasi atau yang disebut juga dengan TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%. Sedangkan untuk 47,91%, sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia BI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau yang disebut juga dengan NYSE dengan kode LTK. Hasil penelitian sistem pengendalian intern piutang yang diterapkan pada PT Telkom Indonesia Tbk belum memadai, di mana pada Telkom Indonesia Tbk dalam unsur lingkungan pengendalian menaksirkan resiko aktivitas pengendalian belum memadai tersebut. Akan tetapi pada unsur informasi dan komunikasi dan pemantauan sudah memadai. Dengan adanya unsur sistem pengendalian yang belum memadai menyebabkan belum tercapainya tujuan dan sistem pengendalian intern pada Telkom Indonesia Tbk, yaitu pada tujuan efektivitas dan efisiensi. Perolehan dan penggolongan masalah yang ada di dalam perusahaan yaitu adalah mengumpulkan data, yaitu data laporan keuangan dan data piutang tidak tertagih PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2016 sampai 2020. Mengelola data, yaitu laporan keuangan yang telah dikumpulkan, diolah dan dihitung sehingga dapat dihasilkan piutang tidak tertagih. Poin ketiga, menganalisis data, yaitu data yang sudah terkumpul dianalisis dengan unsur-unsur yang ada. Telkom membagi bisnisnya menjadi 3 digital. Membagi bisnis menjadi 3 digital bisnis domain, yaitu yang pertama digital connectivity, fiber to the x VVTX, 5G, software defined networking, yaitu disebut juga dengan SDN atau network function virtualization, NFV atau satellite. Yang kedua, digital platform, data center, cloud, Internet of Things atau LOT, Big Data atau Artificial Intelligence atau juga dengan Cyber Security. Yang poin yang ketiga, digital service atau disebut juga dengan enterprise atau customer. Hasil dan analisa. Data piutang penjualan dan perhitungan DSO pada PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2016 sampai 2020. Yang pertama, berdasarkan data perhitungan Day Sales Outstanding DSO di atas dapat diketahui bahwa DSO pada tahun 2016 rata-rata adalah 32,404 hari, yang artinya perusahaan seharusnya dapat merealisasikan piutangnya tidak lebih dari 32 hari setelah tanggal jatuh tempo. Yang kedua, DSO tahun 2017 rata-rata adalah selama 38,04 hari, yang artinya perusahaan seharusnya dapat merealisasikan piutang tidak lebih dari 38 hari setelah tanggal jatuh tempo. Poin ketiga, DSO pada tahun 2018 rata-rata
adalah selama 45,26 hari, yang artinya perusahaan seharusnya dapat merealisasikan piutangnya tidak lebih dari 45 hari setelah tanggal jatuh tempo. Poin keempat, pada tahun 2019, rata-rata adalah selama 47,80 hari, yang artinya perusahaan seharusnya dapat merealisasikan piutangnya tidak lebih dari 47 hari setelah tanggal jatuh tempo. Poin kelima, pada tahun 2020, rata-rata adalah selama 51,97 hari, yang artinya perusahaan seharusnya dapat merealisasikan piutangnya tidak lebih dari 51 hari setelah tanggal jatuh tempo. Dari itu semua dari hasil perhitungan. Dan poin keenam, DSO ini seharusnya dijadikan pedoman perusahaan dalam melakukan penagihan piutang agar perusahaan dapat menekan jumlah piutang yang tidak tertagih atau dengan segera mungkin. Berikut tabel data. Yang di sebelah kiri saya adalah data piutang atau penjualan dan perhitungan DSO Telkom Indonesia Tbk tahun 2016 sampai 2020. Di bawahnya dari 2016 sampai 2020 jumlah piutang yang sebelumnya di tahun 2016 adalah 10 juta 353 juta. 10 miliar 353 juta. Sampai di tahun dengan penjualan 116 miliar 330 juta. Pada DSO-nya di 32,04 hari. Dan sampai di tahun 2020 dengan nominal jumlah piutang 19 miliar 699 juta dengan penjualan 136 miliar 462 juta dengan DSO 51 hari poin 97 hari, 51,97 hari. Di sebelah kanan saya ada data piutang dan piutang tidak tertagih PT Telkom Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 juga. Mulai dari tahun 2016 yang tidak tertagih sebesar jumlah piutangnya 10 miliar 353 juta. Pada piutang tidak tertagihnya itu nominalnya 2 miliar 990 juta. Persentase piutang yang tidak tertagihnya di angka 28,80%. Dan di akhir tahun 2020 jumlah piutangnya itu di angka 19 miliar 699 juta dengan jumlah piutang tidak tertagih di 8 miliar 360 juta. Dengan persentase 42,40%. Data tersebut diambil dari data diolah dari PT Telkom sendiri, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2016 sampai 2020. Berikutnya adalah unsur-unsur pengendalian intern. Yang pertama adalah nilai integrasi dan etika. Yang kedua poinnya adalah poin-poin ini sebelumnya sudah dijelaskan di dalam dokumen yang sudah kami berikan di tugas 2. Berikut saya bacakan kembali untuk poin-poinnya saja. Unsur-unsur pengendalian intern, yang pertama nilai integrasi dan etika, lalu penilaian resiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan terhadap pencatatan keuangan. Itu semua adalah unsur-unsur pengendalian intern yang bisa dilakukan oleh PT Telkom sendiri agar bisa lebih terkontrol. Berikutnya adalah kesimpulan yang diambil adalah yang pertama, sistem pengendalian intern piutang yang ditetapkan pada Telkom Indonesia Tbk belum memadai, di mana pada Telkom Indonesia Tbk dalam unsur lingkungan pengendalian, penaksiran, resiko, aktivitas, pengendalian belum memadai, akan tetapi pada unsur informasi dan komunikasi pemantauan sudah memadai. Poin kedua adalah dengan adanya unsur sistem pengendalian yang belum memadai menyebabkan belum tercapainya tujuan dari sistem pengendalian intern tersebut.
pada PT Telkom Indonesia (TBK), yaitu pada tujuan efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, perusahaan hendaknya menempatkan petugas yang berwenang untuk memverifikasi data internal mereka. Yang kedua adalah agar pengendalian aktivitas dapat berjalan dengan baik, maka bagian yang menyangkut dengan bagian credit head, collection head, dan remedial koordinator itu harus saling terbuka, jadi tidak tertutup. Poin ketiga adalah perusahaan hendaknya dapat mengevaluasi informasi yang akurat terhadap penerima piutang agar informasi yang disajikan akurat dan tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan dengan penagihan piutang. Poin keempat yang terakhir adalah hendaknya perusahaan selalu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja khususnya bagian penagihan piutang agar tidak ada penyimpangan ataupun kesalahan dalam pencatatan dan penagihan piutang tersebut. Sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.